Baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi baru sampai ke upaya menjaga kesehatan ini ya. Tadi Bapak udah sampai sini, meningkatkan kandungan kalsium, berjemur untuk mengaktifkan vitamin D, kemudian memperhatikan asupan vitamin D, terutama dari makanan ya, misalnya ada telur, kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi dan udang. Terus ya, udang. Terus kita klik lagi, kalau diklik nanti dia lembarannya akan berpindah ya, memperhatikan aktivitas fisik. Nah, jadi harus sering olahraga ya, jogging. Itu jogging kalau tulang-tulang itu dilatih, maka kalsiumnya semakin banyak dan tulang itu akan semakin kuat. Terus menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah, tadi yang menyebabkan lordosis, kifosis, sama skoliosis. Kemudian upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia, itu yang tadi ya. Jadi ini keseluruhannya udah, tadi udah ya, kandungan kalsium dan lain sebagainya. Baik, berikutnya kita bahas tentang latihan. Kemarin Bapak udah kasih latihan tentang sistem gerak pakai quizzes. Nah, di sini udah ada latihan quizzes, kita bahas langsung saja satu persatu dari materi yang tadi sudah Bapak jelaskan. Yang pertama, berikut merupakan fungsi rangka. Yang bukan, yang ditanya yang bukan ya, yang bukan merupakan fungsi rangka. Oke, kita coba klik. Menurut kamu yang mana yang fungsi rangka? Oke. Nah, di sini tempat melekatnya otot, betul ya. Menegakkan tubuh, betul. Alat kerja aktif, salah. Nah, itulah jawabannya. Alat kerja aktif. Ingat, alat kerja aktif adalah fungsi dari otot, bukan fungsi dari rangka atau tulang. Kita lihat answernya, alat kerja aktif. Baik, berikutnya. Berdasarkan, oh iya maaf. Nah, tadi udah kelihatan ya jawabannya. Berdasarkan bentuk tulang dibedakan menjadi ada 3 ya. Ada tulang pipa atau tulang panjang, tulang pipih, dan tulang pendek. Ini jawabannya. Kita bisa lihat jawabannya. Ya, itu ya. Oke, nah terus kita ke nomor 3. Kita lihat nomor 3. Kondisi tulang bagian belakang punggung membengkok ke belakang. Tadi kalau ke depan disebutnya apa tadi? Kalau ke depan namanya lordosis. Kalau ke belakang kifosis. Nah, kita lihat apakah betul kifosis? Betul ya. Jadi kalau membengkoknya ke bagian belakang itu kifosis. Membengkoknya ke bagian depan itu disebut lordosis. Oke, berikutnya. Berikut ini yang bukan macam-macam otot dalam tubuh manusia. Tadi ada 3 ya. Otot polos, lurik, jantung. Berarti yang bukan yang mana? Yang bukan otot sendi. Jadi jawabannya otot sendi. Oke, berikutnya. Persendian yang memungkinkan gerakan satu arah saja. Nah, siku kita ya, satu arah saja. Satu arah, ingat satu arah engsel, 2 arah pelana, segala arah peluru, memutar, sendi putar, bergeser, sendi geser. Jadi mudahnya begitu. Nah, ini berarti jawabannya yang mana? Hanya ke satu arah saja. Maka jawabannya adalah sendi engsel. Oke, kita coba lihat jawabannya. Oke, betul ya. Berikutnya, contoh organ tubuh yang tersusun dari tulang rawan. Nah, tulang rawan itu tadi bukan tulang keras ya. Tulang rawan itu adanya di ujung-ujung tulang tadi, dan juga membentuk beberapa organ yang strukturnya misalnya yang tidak keras gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah bagian daun telinga dan hidung. Bagian hidung dan daun telinga ini tersusun atas tulang rawan. Ingat tadi tulang berdasarkan jumlah kalsiumnya atau tingkat kekerasan ada 3. Tulang spons, tulang keras atau tulang kompak, dan yang ketiga adalah tulang rawan. Nah, ini yang
tulang rawan contohnya ada di hidung sama di telinga. Coba kita lihat jawabannya. Oke. Berikutnya. Kerja otot tricep dan bicep. Nah, tadi udah dijelaskan ada otot bicep yang depan ini dan otot tricep. Bicep dan tricep bekerja secara berlawanan. Bicep kontraksi, tricep relaksasi. Bicep kontraksi, tricep relaksasi. Itu berlawanan. Berlawanan itu bahasa lainnya adalah antagonis. Jadi ini jawabannya antagonis. Betul apa salah? Kita lihat. Betul, antagonis. Berikutnya, contoh hubungan antar tulang membentuk sendi peluru. Sendi peluru itu yang mana? Nah, yang ini kan tadi Bapak sudah jelaskan, hubungan antara gelang bahu dengan tulang lengan atas. Berarti yang mana ini? Nah, ini berarti yang ini ya, tulang lengan atas dan tulang bahu. Oke, jawabannya. Oke, betul. Berikutnya, hubungan antar tulang tengkorak. Ini, tadi sendi apa disebutnya? Masih ingat? Nah, ini disebutnya sendi mati atau disebutnya sinartrosis. Kita lihat jawabannya. Oke, betul. Sinartrosis. Sendi mati. Ingat sendi ada 3 ya. Sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi mati sinartrosis, sendi kaku amfiartrosis, sendi gerak diartrosis. Seperti itu. Nomor 10. Nah, ini tadi udah dijelaskan di macam-macam otot ya. Tadi ada YouTube-nya, ada linknya. Bisa lihat sendiri di linknya. Nah, ini ada otot-otot ya. A, B, C. Yang ditanya otot rangka. Nah, otot rangka itu cirinya intinya di tengah, intinya di samping, intinya di samping. Dan biasanya dia lurik atau yang berarti antara B dan C ya. Nah, tapi lihat di C itu ada percabangan. Kalau yang ada percabangan itu adalah otot jantung. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, ini adalah otot rangka. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, betul. Lanjut ya. Sekarang pertanyaan nomor 11. Antara tulang yang satu dan tulang yang lainnya dihubungkan dengan apa namanya? Sendi. Ya. Coba lihat jawabannya, betul. Hubungan antar tulang disebut dengan sendi. Berikutnya, nomor 12. Penyakit akibat membengkoknya tulang tadi ya, membengkoknya tulang akibat kekurangan vitamin D. Ini disebutnya apa? Rickettsia. Ini nulisnya ya. Oke, rickettsia. Oke. Berikutnya. Nomor 13, upaya yang tidak menunjukkan sikap menjaga kesehatan sistem gerak. Apa itu? Oke, cari saja yang jawabannya tidak menjaga. Tadi yang menjaga kan menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah, aktivitas cukup, memperhatikan asupan vitamin D. Nah, yang ini salah. Karbohidrat tinggi justru bisa menyebabkan penyakit ya, penyakit dalam pembuluh darah. Contohnya misalnya diabetes dan lain-lain ya. Baik, kita coba perlihatkan jawabannya. Oke. Yang itu ya. Nah, berikutnya nomor 14. Andi menjawab pertanyaan guru dengan cara mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ini kira-kira sendi apa? Sendi ini ya. Sendi apa? Peluru dan sendi engsel. Peluru dan engsel. Yang ini ya. Nah, kita coba lihat jawabannya. Ya, peluru dan engsel. Baik, berikutnya nomor 15. Apa yang terjadi jika otot lurik bekerja tidak disadari? Otot lurik itu otot yang melekat di rangka. Ini. Ada 3 otot ya. Otot polos. Otot polos itu yang ada di organ-organ dalam, kerjanya tidak disadari. Contohnya ada di lambung, pembuluh darah, ada di sistem peredaran darah dan lain sebagainya. Kalau otot jantung, otot yang ada di jantung, kerjanya juga tidak disadari. Nah, otot lurik adalah otot yang melekat di otot, di kerjanya disadari. Misalnya Bapak bisa menggerak-gerakkan tangan seperti ini. Ini karena otot lurik disadari kerjanya. Jadi kita bisa memerintahkannya.